Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Salam guru hebat untuk seluruh Indonesia. Jadi perkenalkan, saya Mulyawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sopeng dari SDN 22 Galulangi. Mengawali karir saya selaku CPNS guru tahun 2009, saya ditempatkan di SDN 254 Mapatongai, Kecamatan Lili Rilau. Saya bertugas di sana kurang lebih 2 tahun, kemudian dimutasi ke SDN 33 Solie, Kecamatan Dondri pada tahun 2012. Kurang lebih 6 tahun saya bertugas di SD 33 Solie, kemudian dimutasi lagi ke SDN 240 Walemping, salah satu sekolah terpencil yang ada di Kabupaten Sopeng yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru. Tentu suka duka bertugas di daerah terpencil sangat luar biasa. Kenapa? Karena sulitnya akses medan menuju ke sana, kemudian ditambah lagi dengan tidak ada akses jaringan. Nah, sehingga itulah yang menjadi tantangan bertugas di daerah terpencil. Tentunya itu semua tidak menyurutkan semangat saya untuk mencari informasi terkait dengan pendaftaran guru penggerak. Motivasi terbesar saya mendaftar menjadi guru penggerak, yang pertama ingin memperoleh wawasan dan pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan proses belajar mengajar yang ada di kelas, sebagai guru tentu harus memiliki strategi gitu. Guru harus kreatif dan inovatif di dalam merancang proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga peserta didik dapat menyerap materi yang kita sajikan. Selama ini proses pembelajaran lebih banyak didominasi oleh guru, di mana guru menjadi salah satu pusat informasi, yaitu teacher center. Akibatnya proses pembelajaran di kelas menjadi kaku, siswa kurang termotivasi, kemudian gairah belajar siswa menjadi kurang. Olehnya itu, menyadari hal tersebut, untuk memperoleh pengetahuan baru, maka saya ingin mengembangkan diri saya. Saya ingin mengupgrade pengetahuan saya, ingin menjadi bagian dari guru penggerak, dengan harapan nantinya pengetahuan yang saya peroleh dari program pendidikan guru penggerak ini bisa diaplikasikan di dalam kelas saya. Yang kedua, yaitu ingin menjadi salah satu agen perubahan dalam dunia pendidikan melalui guru penggerak. Pendidikan guru penggerak tentunya menjadi salah satu program andalan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Melalui pendidikan guru penggerak, tentu para CGP dibekali dengan kegiatan pelatihan dan lokakarya yang tentunya dapat meningkatkan kualitas guru dalam menerapkan merdeka belajar, di mana siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, berpusat kepada peserta didik sehingga menghasilkan peserta didik yang cerdas, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ilmu yang saya dapatkan melalui guru penggerak nantinya saya akan imbaskan kepada teman-teman guru di sekolah, bahkan pada teman-teman guru yang ada di wilayah gugus, sebagai sebuah aksi nyata dalam rangka mewujudkan merdeka belajar, sehingga bisa membawa sebuah perubahan di dalam mengajar yang dulunya masih bersifat konvensional menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk mewujudkan motivasi tersebut, tentu saya mencari referensi terkait dengan guru penggerak. Tak hanya itu, saya memperbanyak informasi terkait dengan proses rekrutmen
calon guru penggerak. Di samping itu, saya menghubungi beberapa teman yang sudah lulus menjadi guru penggerak, bagaimana bisa menjawab soal-soal esai, kemudian wawancara, dan bagaimana menyiasati terkait dengan simulasi mengajar sehingga bisa menampilkan yang terbaik dan bisa lolos menjadi calon guru penggerak. Tahapan demi tahapan saya lalui terkait dengan penjaringan calon guru penggerak. Alhamdulillah, saya dinyatakan lulus menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sopeng. Perasaan haru dan gembira bisa mewujudkan sebuah impian menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Seiring dengan kelulusan saya, tepatnya pada tanggal 8 April tahun 2022, saya kembali ditugaskan di sekolah yang baru dan diberikan tanggung jawab selaku penanggung jawab satuan pendidikan, yaitu di SDN 226 Galunlangi yang berlokasi di Desa Pese, Kecamatan Dondri. Kurang lebih 6 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak pengalaman menarik yang saya dapatkan. Yang pertama, yaitu ketika melaksanakan video conference bersama dengan fasilitator. Tentu ini dilaksanakan selama 3 hari di dalam seminggu. Terkadang pelaksananya ya karena sulitnya akses jaringan sehingga saya harus mencari lokasi yang memiliki akses jaringan yang stabil. Ketika saya memutuskan untuk kembali ke rumah, maka otomatis saya tidak bisa mengikuti proses video conference bersama dengan Ibu Fasil dengan teman-teman. Sehingga saya memutuskan untuk mencari titik lokasi yang akses jaringannya stabil. Jadi saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena di sekitar sekolah terdapat akses jaringan stabil, sehingga memungkinkan untuk melakukan video conference bersama dengan Ibu Fasil. Di mana di lokasi itu sambil kita melakukan video conference bersama dengan teman-teman, kita bisa menikmati pemandangan yang sangat menakjubkan di sekitar lokasi. Yang kedua, pada saat mengikuti lokakarya, materi yang didapatkan pada saat pembelajaran video conference kemudian dipertajam lagi pada saat lokakarya. Di awal lokakarya ini saya bertemu dengan teman-teman guru hebat dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sopeng. Kemudian tentu dipandu oleh para pengajar praktik yang hebat. Disinilah kami berkolaborasi, curah pendapat, kemudian menyamakan persepsi kita terkait dengan materi-materi yang telah kami dapatkan pada saat pembelajaran daring. Kolaborasi yang kuat semakin menambah semangat saya, menambah motivasi saya untuk terus mengikuti seluruh tahapan pendidikan guru penggerak. Dampak yang saya rasakan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu adanya perubahan dalam diri. Dulu sebelum menempa ilmu pada pendidikan guru penggerak, dalam kesehariannya setiap permasalahan, setiap pelanggaran disiplin siswa yang dilakukan tentu dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Alhamdulillah, sekarang lebih menempatkan diri pada posisi kontrol atau manajer, di mana setiap permasalahan itu diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian selanjutnya, memanfaatkan komunitas belajar untuk berbagi praktik baik. Materi yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu kami imbaskan kepada teman-teman melalui kegiatan praktik baik. Setiap hari Sabtu, 1 kali dalam seminggu kami berbagi praktik baik, tentu membahas, mengimbaskan materi-materi yang saya dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya, saya mendorong teman-teman rekan sejawat untuk bergabung, untuk mendaftar menjadi
calon guru penggerak. Saya memotivasi mereka untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak. Karena kenapa? Dengan pengembangan diri tersebut, mereka bisa mengaplikasikan pengetahuan mereka yang mereka dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak, itu mereka bisa aplikasikan di dalam kelas mereka. Karena kenapa? Tanggung jawab pendidikan tentu berada di pundak kita sebagai seorang guru. Kemudian selanjutnya perubahan pada kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan bekal pengetahuan yang saya dapatkan selama mengikuti proses pembelajaran, tentu saya terapkan di dalam keseharian saya di dalam proses pembelajaran. Menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Dengan memetakan kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan, bakat minat, dan gaya belajar, kemudian menyusun skenario pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari konten, proses, produk, bahkan evaluasi pembelajaran, menjadikan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Murid lebih aktif dan termotivasi untuk belajar, lebih berani untuk berpendapat, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Tugas guru adalah menuntun mereka, bukan memaksa mereka untuk mengikuti alur belajar kita. Dengan adanya keyakinan kelas akan menumbuhkan daya positif, menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif di kelas, di mana perubahan perilaku siswa sangat signifikan di dalam proses pembelajaran. Pada kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah, tentu yang saya lakukan adalah melakukan curah pendapat bersama dengan teman-teman guru, kemudian murid, komite sekolah, dan orang tua untuk mengidentifikasi sumber aset yang ada di sekolah. Kemudian mengelompokkan sesuai dengan 7 aset yang dapat digunakan untuk pengembangan sekolah. Aset inilah yang digunakan sebagai acuan di dalam menyusun sebuah prakarsa perubahan. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi memimpin manajemen sekolah. Pada kompetensi ini saya berusaha untuk menyusun, kemudian mengelola sebuah program yang berdampak kepada murid. Tentu dalam menyusun sebuah program yang berdampak kepada murid, saya tetap memperhatikan suara, kemudian pilihan, dan kepemilikan dari murid itu sendiri, supaya betul-betul program yang kita rancang ini berpihak kepada murid. Olehnya itu, besar harapan saya agar pendidikan guru penggerak ini semakin meluas ke seluruh penjuru wilayah Indonesia, khususnya kita di Kabupaten Sopeng. Semakin hari guru penggerak semakin merata di setiap wilayah kecamatan Kabupaten Sopeng, agar guru penggerak ini nantinya menjadi motor perubahan dalam dunia pendidikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melakukan perubahan itu? Kalau bukan sekarang, kapan lagi perubahan itu kita mulai? Olehnya itu, mari kita bergabung menjadi agen perubahan dalam program pendidikan guru penggerak, wujudkan dengan aksi nyata. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.